Hampir 100 pegawai KPK disidang etik. Penyebabnya karena diduga terlibat kasus pungutan liar atau pungli di rutan KPK. Tidak tanggung-tanggung, nilai punglinya mencapai lebih dari 6 miliar rupiah. Benarkah tidak cuma staf biasa tapi juga pejabat rutan KPK turut menikmatinya? Kita diskusi, bahas ini. Kasus pungutan liar di rutan KPK bikin geleng-geleng kepala. Dewan Pengawas KPK menggelar sidang etik kepada seluruh pegawai yang terlibat. Jumlahnya 93 orang. Siapa saja mereka? Tercatat 93 pegawai KPK diduga terlibat pungutan liar di rumah tahanan alias rutan KPK. Dewas KPK sebelumnya sudah memeriksa 169 saksi. Di antaranya 136 orang pernah bertugas menjaga tahanan dan 27 lainnya adalah mantan tahanan KPK. Tidak tanggung-tanggung, nilai punglinya mencapai lebih dari 6 miliar rupiah. Modusnya beragam, mulai demi mendapatkan menu makanan enak, menyeludupkan fasilitas komunikasi, hingga bebas keluar masuk sel tahanan. Dengan melakukan pungutan kepada tahanan, maka tahanan itu mendapat layanan lebih. Contohnya misalnya HP untuk komunikasi. Itu contohnya. Bisa juga misalnya dalam bentuk ngecas HP dan lain-lain. Terungkapnya dugaan pungli ini ternyata melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kepala Rutan KPK, mantan Kepala Rutan KPK, Komandan Regu, hingga pengawal tahanan. 93 itu ada Kepala Rutan, ada mantan Kepala Rutan, ada semacam Komandan Regunya, yang gitu-gitu. Ada staf biasa, ada pengawal tahanan, macam-macam. Para pelaku tidak bisa mengelak. Dewan Pengawas KPK menyatakan sudah mengumpulkan 65 bukti dokumen hingga penyetoran uang dari 93 pegawai KPK yang diduga terlibat pungli tersebut. Dari 93 orang itu, kita juga telah mengumpulkan 65 bukti berupa dokumen penyetoran uang dan sebagainya. Dan mereka 90 orang yang kita akan sidangkan segera ini, itu dikenakan pasal penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan dirinya sendiri. Jadi itu pasal 4 ayat 2 huruf B, Perdewas nomor 3 tahun 2021. Lalu kalau kita hubungkan dengan uang-uang yang diterima, itu paling sedikit itu menerima 1 juta. Dan yang paling banyak menerima 504 juta sekian. Itu yang paling banyak. Lalu kalau teman-teman menanyakan totalnya berapa, saya bisa menyatakan yang pasti tidak, tapi sekitaran 6 miliar 148 juta sekian. Skandal pungli KPK jelas bikin geger, marwah KPK dipertanyakan. Apalagi kasus ini semakin memperkuat tudingan miring KPK sebagai lembaga anti rasuah yang justru tidak lepas dari jeratan korupsi. Semua mata tertuju kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Lagi-lagi KPK mendapatkan sorotan tajam. Lalu apa kata Indonesian Corruption Watch atau ICW? Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadana, KPK sudah gagal dalam mengawasi sektor-sektor internal yang rawan terjadi tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah rumah tahanan, di mana para tahanan dapat berinteraksi secara langsung dengan pegawai KPK. Ini yang seharusnya sudah bisa dipahami KPK. Sebelum kasus pungutan liar, KPK sudah berulang kali diguncang skandal korupsi. Yang paling hangat, kasus suap mantan Ketua KPK Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Selain dicopot dari jabatannya, Firly Bahuri juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Firly menyusur sejumlah pimpinan KPK sebelumnya yang juga terjerat kasus pidana. Di satu sisi, KPK didirikan untuk mencegah sekaligus memberantas kasus korupsi yang ada di negeri ini. Tapi di sisi lain, ironi, karena di lembaga KPK juga banyak skandal korupsi bermunculan.
Lalu siapa yang harus dipercaya oleh rakyat? Kita lanjut diskusi di kolom komentar. Saya Zeki Rahmat pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.